Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Di sini saya Ahmad William Fahri dengan NIM 007. Teman saya Alita Herawati dan Indah Rahma Jiwita. Nah, di sini untuk produk kami yaitu Rescue Foam. Hobi, mengapa kita memilih produk Rescue Foam? Sebab produk ini memberikan solusi yang ramah lingkungan dibandingkan styrofoam. Nah, di mana produk ini dibuat menggunakan limbah jerami padi yang dijadikan packaging makanan. Produk ini akan menggantikan styrofoam yang mengandung bahan kimia yang menjadikan tubuh terserang penyakit. Produk juga dapat terurai yang bisa dijadikan sebagai bahan media pupuk tanaman. Untuk mengatasi permasalahan ini, perlu memperkenalkan produk ramah lingkungan ke media sosial yang dapat meningkatkan perekonomian petani dan mencegah tubuh dari bahan yang mengandung kimia. Untuk problemnya di sini yang pertama, bungkus makanan styrofoam yang berbahaya bagi kesehatan tubuh. Yang kedua, tidak dapat terurai. Yang ketiga, penumpukan dan pembakaran limbah pada jerami padi setelah masa panen. Untuk customernya di sini target pasar adalah perempuan dan laki-laki yang berusia 15 sampai 45 tahun. Untuk konteksnya, yang pertama, kemasan makanan yang mengandung kimia berdampak pada kesehatan tubuh manusia. Yang kedua, ketika styrofoam susah untuk terurai. Yang ketiga, ketika para petani hanya menumpuk jerami padi tersebut yang menyebabkan pencemaran udara. Untuk emotional impact, dampak yang terjadi pada konsumen dari kemasan tersebut membuat konsumen menjadi cemas, takut, dan gejala sakit pada tubuh. Sehingga untuk alternatifnya, solusi efektif dari konsumen yaitu membawa tempat makanan sendiri dari rumah yang tidak mengandung bahan kimia. Untuk alternatif shortcomingnya, konsumen membeli produk dengan harga yang terjangkau. Untuk problem interview dan survei riset di sini menggunakan Google Form berupa kuesioner dengan sebanyak 30 responden, di mana setuju terhadap solusi yang kita berikan sebanyak 26 orang dan tidak setuju sebanyak 4 orang. Untuk market size estimation, di sini harga produk dalam satu lusin 25.000 dan harga satuan 2.000, di mana target penduduk laki-laki dan perempuan yang berusia 20 sampai 40 tahun di Indonesia 50%, di Jawa Timur 50%, dan juga terakhir di Surabaya sebanyak 50%. Nah, sehingga diketahui untuk perhitungan untuk TAM 54.119,722 kali 25.000 sebanyak 1.352.993,50 rupiah, dan untuk samnya 7.782 kali 25.000 sebanyak 194.550.000. Untuk samnya 562,647 kali 25.000 sebanyak 4.000 rupiah. Nah, untuk customer persona untuk guanya sendiri ini menggunakan produk yang tidak berbahaya bagi kesehatan, frustration, ingin menjaga tubuh dari bahan kimia styrofoam dan tahan sinar matahari. Untuk guanya ini atas nama Indah, merupakan mahasiswa Fakultas Pertanian yang berasal dari desa Lamongan. Nah, pembelian yang dilakukan di kantin Fakultas Pertanian menjadikan pertimbangan dalam mengambil data terhadap kemasan yang digunakan, apakah kemasan tersebut bagus dan ramah lingkungan atau tidak. Nah, untuk solusinya sendiri di sini kita menawarkan produk tempat makanan yang berupa styrofoam yang mudah terurai sehingga dapat mengurangi pencemaran lingkungan dan udara. Nah, Boxnya sendiri ini dapat digunakan untuk tempat makanan tahan panas hingga 70 derajat, dapat terurai oleh tanah dan dalam ukuran waktu 3 bulan, dan larut dalam air pada suhu 8 derajat. Nah, manfaatnya sendiri yaitu produk ini memiliki manfaat yang aman digunakan dan terbebas dari zat berbahaya. Yang kedua, ramah lingkungan, dapat terurai karena berasal dari material organik yang tidak mencemari, dan yang ketiga, sampah akhir atau limbah produk ini dapat digunakan sebagai kompos media tanam. Baik, untuk selanjutnya yaitu terkait dengan analisis kompetitor, di mana untuk kompetitor sendiri terbagi atas dua toko, yaitu yang pertama ada toko plastik dan juga toko kelontong. Nah, untuk terkait produknya itu, pada toko plastik menyediakan styrofoam makanan, cup plastik, kemudian pada toko kelontong itu ada plastik dan juga kertas minyak. Sedangkan untuk pada usaha kami itu ada eco styrofoam. Untuk terkait harga, toko plastik 200 sampai dengan 10.000 per piece. Kemudian ada toko kelontong yaitu 3.000 sampai dengan 22.000. Sedangkan untuk eco styro sendiri 2.000 per piece. Untuk branding channelnya, pada toko plastik dan toko kelontong sama-sama dari mount to mount dan juga banner. Perbedaannya terletak pada WA Story dan e-commerce pada toko plastik. Sedangkan untuk usaha kami yaitu ada e-commerce media sosial melalui TikTok, Instagram, dan juga WhatsApp. Nah, untuk packaging sendiri di toko plastik dan juga toko kelontong yaitu sama-sama per lusin, eceran per plastik. Untuk usaha kami itu ada paper pitch per lusin. Nah, untuk market reviewnya itu presentasi toko plastik sebesar 5%, pada toko kelontong sebesar 10%, dan pada usaha kami itu 2,5%. Yang selanjutnya yaitu terkait dengan lean canvas, di mana problemnya sendiri yang pertama itu ada bungkus makanan styrofoam yang memiliki dampak bahaya bagi tubuh, kemudian tidak dapat terurai oleh tanah, dan yang terakhir juga terkait dengan permasalahan limbah jerami. Untuk high level konsep pada produk ini yaitu penghindaran dari zat berbahaya untuk bahan kimia, dan selanjutnya itu terkait dengan penguraian yang dimana bahan baku utama itu terbuat dari bahan alami yang ramah lingkungan. Dari problem yang ada, solusi yang ditawarkan yaitu menyediakan tempat makanan yang ramah lingkungan, yang terhindar dari bahan kimia dan dapat terurai oleh tanah. Kemudian untuk channelnya sendiri itu ada UMKM, catering makanan, dan lewat e-commerce serta toko kelontong atau toko plastik. Untuk target segmen konsumen, masyarakat berusia 15 sampai dengan 45 tahun dengan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Nah, gambar di samping merupakan gambar alur sistem model bisnis, yaitu yang pertama terkait dengan key resource atau sumber daya yang kemudian dialokasikan pada produksi, yang dalam hal itu juga bekerja sama dengan mitra yang menghasilkan value atau nilai, di mana yang selanjutnya akan diteruskan kepada customer relation atau hubungan dengan customer melalui channel, yaitu pemasaran yang nantinya berpengaruh terhadap segmen konsumen dan pendapatan serta penjualan. Model MVP sendiri, produk ini merupakan tempat makanan yang terbuat dari bahan yang ramah lingkungan, yaitu jerami padi, yang memiliki harga ekonomis, terbebas dari bahan kimia, dan mudah terurai oleh tanah. Nah, untuk
link pemasaran sendiri bisa dilihat pada Instagram dengan cara kerja produk seperti yang tertera. Nah, terhadap MVP validation yang dilakukan melalui pembagian kuesioner terhadap responden, diketahui berapa lama pengujian dilakukan selama 2 bulan untuk meneliti apakah produk siap untuk dipasarkan atau tidak. Yang selanjutnya, untuk targetnya itu masyarakat dan pelaku usaha, kemudian bagaimana menjangkau audiens. Nah, untuk penyampaian secara langsung kepada sasaran target, yaitu UMKM dan usaha catering makanan rumahan yang ada di Surabaya. Kemudian hasil pengujian, kami sebelumnya memasarkan terlebih dahulu terkait dengan produk untuk melihat hasil dari respon konsumen. Kemudian apakah cukup banyak pelanggan yang membeli? Dari hasil yang dilakukan yaitu jawaban tidak, karena produk ini masih belum dikenal luas oleh jangkauan pasar, sehingga perlu dilakukan pengembangan dan memperkenalkan lebih lanjut terkait dengan produk yang diproduksi. Kemudian untuk poin terakhir, apakah pelanggan minat dan merekomendasikan untuk menggunakan produk ini? Menurut kami, pelanggan akan merekomendasikan atau membeli ulang produk ini karena produk tersebut memiliki value yang lebih tinggi dibandingkan dengan kemasan produk lainnya. Untuk kesimpulan, yaitu pengaruh kemasan makanan terhadap kandungan makanan sangat penting, di mana EcoStero merupakan kemasan yang diciptakan dari bahan organik yang aman bagi kesehatan dan juga lingkungan. Realisasi dari produk bagus digunakan karena dapat menjaga suhu makanan tanpa merusak kandungan cita rasa dan juga aman bagi tubuh. Kemudian, langkah berikutnya yang dapat dilakukan yaitu pada produk ini mengembangkan produk untuk nantinya dapat lebih dikenal oleh konsumen. Nah, ini merupakan diagram hasil dari perolehan kuesioner. Untuk yang pertama itu terkait pertanyaan, apa yang pertama kali Anda perhatikan saat melihat kemasan produk, dengan 3 jawaban, yaitu menarik, sederhana, dan terlalu ramai, di mana hasil kuesioner menunjukkan presentasi paling besar yaitu terhadap poin sederhana. Kemudian pertanyaan kedua, apakah desain kemasan menarik perhatian untuk membeli? Jawabannya 89% memilih ya. Yang selanjutnya, apa yang Anda pikirkan tentang penggunaan warna kemasan? Apakah warna tersebut sesuai dengan produk? Dan jawaban dari responden sebesar 90% menjawab iya. Dan untuk pertanyaan terakhir yaitu apakah kemasan ini mempengaruhi keputusan untuk membeli produk? Sebesar 80% responden menjawab iya. Selanjutnya yaitu go-to-market strategi, di mana kami melakukan penjualan melalui media sosial, melalui Instagram dan juga WhatsApp. Produk kami terbuat dari limbah jerami padi yang mudah terlarut dan juga tidak mengandung unsur kimia. Kemudian target kami yaitu pada rentang umur 20-24 tahun, yang lebih khususnya pada penjualan makanan dan mahasiswa. Untuk perencanaan kami yang melakukan dalam pemasarannya itu melakukan mulut ke mulut, sosial media, dan mengikuti bazar. Dan sales dan distribusi modalnya ini kami melakukan bekerja sama antar UMKM makanan, pedagang kecil, dan usaha dalam rumahan. Kemudian tabel starting cost biaya awalnya ini mengeluarkan budget sekitar 3.742. Untuk variable cost of produknya ini COGS-nya itu sebesar 25.500 dan COGS per unitnya ini 1.020. Untuk sales forecast-nya ini kami melakukan penjualan dalam 1 tahun sebesar 5.748 dengan total pendapatan 11.496.000. Untuk salary dalam tabel gaji dalam 1 bulan ini mengeluarkan 200.000 dalam 3 orang karyawan. Kemudian profit dan loss account-nya ini net profit loss-nya ini sebesar 3.233.04 dan gross profit margin atau margin keuntungan kotornya itu sebesar 49%. Kemudian margin keuntungan bersihnya sebesar 28%. Kemudian break-even analysis. Untuk break-even analysis ini mengeluarkan biaya operasional sebesar 2.400.000 dan untuk fundingnya ini mengeluarkan total pendapatan bersih dengan jumlah 13.544.399 dalam 5 tahun. Kemudian unit ekonomi itu COGS-nya 1.020, revenue-nya itu 2.000 menjualnya, terus gross profit margin itu sebesar 49%, terus kemudian gross profit-nya itu 980, operation cost-nya atau pendapatan itu sebesar 1.438, operation profit-nya itu sebesar 562,46. Kemudian funding plan-nya itu kami modal awalnya sebesar 4 juta, sehingga dalam meningkatkan produksi itu membutuhkan dana sebesar 24 juta dalam 1 tahun. Dan kami ini tidak melakukan bootstrap. Nah, kami itu membutuhkan dana sebesar 7.700.000 atau sekitar 30% dari dana internal. Kemudian strategi dan pemanfaatan dana ini, kami melakukan penganggaran dana dalam kebutuhan, alokasi dana darurat, kemudian pelaporan dan evaluasi dan penggunaan, investasi, dan juga pelatihan, dan lain-lain. Sekian dari kelompok kami, saya ucapkan terima kasih.